Ramadan datang membawa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Sokorma Maria, konten Ramadan Nasyitoh Ceria. Perkenalkan, nama saya Nusratul Maliha, tapi biasa dipanggil Bu Dewi. Nah, saya di sini sebagai host, tidak sendirian. Nah, dan narasumber di samping saya, namanya Bu Halimatus Sa'diyah, biasa dipanggil Bu Dia. Halo Bu Dia. Halo juga. Tema kita pada episode kali ini apa Bu Dia? Tema kita pada episode kali ini adalah tanda-tanda orang yang celaka dan tanda-tanda orang yang bahagia. Wah, menarik sekali ya tema pada episode kali ini Bu Dia. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mau tanya dulu sama Bu Dia. Dia gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dan juga Bu Dia. Dia puasa hari ini? Alhamdulillah puasa, insyaallah. Jadi bagaimana? Ya, insyaallah puasa Bu Dia. Masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu Dia. Silakan. Tanda-tanda orang yang celaka, apa saja itu? Ya, tanda-tanda orang yang celaka sesuai dengan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Anin Nabi SAW annahu qala alamatus syaqawati arba'atun. Jadi Nabi SAW menyatakan bahwa tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Apa saja? Yaitu 1. Nisyanu dzunubil almadi, melupakan dosa-dosa yang telah lalu. Wahya indallahi mahfudatun. Yang pertama adalah orang-orang yang sering melupakan dosa yang telah ia lakukan, yang telah lalu, akan tetapi dosa itu masih tersimpan di sisi Allah. Jadi maksudnya di sini gini, orang-orang yang suka melupakan dosa yang telah ia lakukan, padahal dosa itu sudah dicatat rapi di sisi Allah. Jamnya kapan, waktunya kapan, kemudian di mana, dengan siapa, kemudian bagaimana dia melakukan dosa, itu sudah dicatat oleh Allah. Ya, orang-orang seperti itu menganggap remeh balasan yang akan dia dapatkan dari dosa-dosa yang dia lakukan itu. Jadi orang itu terus-menerus melakukan dosa yang telah dia lakukan, menganggapnya ini salah, dosa yang saya lakukan ini nanti akan diampuni. Itu termasuk ciri-ciri dari orang yang celaka yang pertama. Kemudian ciri orang yang celaka yang kedua adalah wa dzikrul hasanatil maudiyati wala yadri aku bilat au raddat. Yang kedua adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu, menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukan di masa lalu, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu diterima atau ditolak. Di sini ini ya, di sini ini apa namanya, pintarnya setan, cara setan untuk merusak amal seseorang. Seseorang itu sudah bersusah payah, seseorang itu sudah melakukan amal ibadah banyak sekali, tetapi amal ibadah menjadi rusak, sia-sia, tidak ada balasan apapun karena dia menyebut-nyebut kembali amal yang ia lakukan. Jadi sia-sia termasuk rugi. Ya, karena dia menyebut-nyebut kembali ibadah yang dia lakukan, menjadikan dia ujub, menjadikan dia bangga diri, menjadikan dia takabur, sombong. Nah, karena dia menyebut-nyebutkan juga, berarti dia termasuk riya, ya, syirik kecil dia. Jadi dia termasuk sia-sia. Misalnya, ya, Anda puasa sudah siang-siang lapar sekali. Nah, tiba-tiba Anda cerita, saya sudah puasa ini
ini dan sebagainya ke orang lain. Anda bangun malam untuk tahajud, Anda sudah cerita ke orang-orang, akhirnya sia-sia itu ciri atau tanda-tanda orang yang celaka yang kedua. Terus tanda-tanda orang yang celaka yang ketiga apa? Tandanya adalah wanazaruhu ila man fawqahu fid dunya, yaitu orang yang untuk urusan dunia itu melihat di atasnya. Untuk urusan dunia itu dia melihat di atasnya, sehingga apa? Sehingga orang itu tidak syukur, orang itu tidak bisa menerima apa yang dia dapatkan. Melihat tetangganya dapat mobil, punya mobil, sedangkan dia baru punya motor. Seandainya saya bisa seperti tetangga saya yang punya mobil, gitu ya. Kemudian yang punya mobil satu melihat tetangganya punya mobil dua, kepengen saya kok tidak seperti dia punya mobil dua, saya baru satu. Yang punya mobil tiga pengen empat, dan seterusnya. Yang punya rumah satu pengen seperti yang punya rumah dua, yang punya rumah dua pengen seperti yang punya rumah tiga, dan seterusnya. Tidak akan merasa puas. Akhirnya menjadi kufur nikmat, dan orang yang kufur nikmat akhirnya diapakan? Dapat siksa, dapat azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau orang yang kufur jadinya akan dapat azab. Itulah orang yang celaka. Yang nomor 3. Kemudian orang yang celaka yang nomor 4, apa itu? Orang yang celaka yang nomor 4 adalah wa nazaruhu ila man dunahu fiddin. Orang yang melihat, orang yang dalam urusan agama itu melihat pada bawahnya, ya, di bawahnya. Misal, contoh ya, misalnya itu orang pondokan tapi orangnya sholatnya bolong-bolong, mending saya sholatnya full. Jadi menganggap remeh orang lain, dia merasa ujub, bangga diri, merasa takabur. Jadi dia merasa ujub, bangga diri, takabur. Terus dia tidak akan ada peningkatan dalam kualitas ibadahnya, tidak ada peningkatan, karena dia merasa lebih baik dari orang lain, tidak perlu meningkatkan diri dalam ibadah, merasa tinggi. Iya. Oh begitu ya Bu Diah. Iya. Sekarang yang tanda-tanda orang yang bahagia, apa saja dia? Iya, tanda-tanda orang yang bahagia. Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang celaka. Sekarang orang bahagia itu bagaimana? Tanda-tanda orang yang bahagia itu kebalikannya dari yang celaka tadi, ya. Apa saja? Wa alamatu sa'adati arba'atun. Ya, ada 4 tanda-tanda kebalikannya dari tadi, ya. Yaitu yang pertama adalah zikrud dzunubil madiyati, yaitu mengingat-ingat dosa yang telah lalu. Ingat dosanya, saya dulu pernah melakukan dosa apa ya. Jadi karena mengingat-ingat dosa yang telah lalu mengakibatkan seorang itu menjadi ada rasa khauf, rasa takut, apakah dosa saya itu sudah diampuni oleh Allah atau belum. Karena merasa khauf, merasa takut, maka berusaha, misalnya ya, orang yang saya belum pernah melakukan dosa, ya Allah apakah sudah diampuni atau belum. Karena merasa mengingat dosa, jadi keluarlah istighfar, astagfirullahaladzim, itu melalui ucapan, ya, melalui perbuatannya bagaimana? Berusaha untuk tidak melakukan dosa yang telah dilakukan, ya, tidak melakukan dosa lagi. Jadi orang itu akan semakin baik dan menjaga. Kemudian yang kedua adalah wanisyanul hasanatil madiyati. Yang kedua apa? Yaitu melupakan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan. Jadi amal ibadah yang telah ia lakukan, ia lupakan semuanya. Dia tidak mau mengingat-ingat lagi, anggap saja tidak melakukan apa-apa. Kita bisa beribadah sebetulnya kan, kita kan tidak punya sebetulnya kan
semua dari Allah ya. Mulai fasilitas, mulai waktu, mulai tenaga, Kesehatan. semuanya itu kan dari Iya. Allah. Jadi kenapa harus diungkit-ungkit? Dengan kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan, maka kita menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak ujub, tidak takabur. Dan biasanya ibadah-ibadah yang dirahasiakan atau tidak diungkapkan ya, biasanya insya Allah diterima karena jauh dari sifat iya gitu ya Bu Dewi. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya bagaimana ya? Yang ketiga, ciri-cirinya bagaimana? Tanda-tandanya bagaimana? Untuk yang ketiga yaitu wa nadharuhu ilaman fawqahu fiddin, dan untuk urusan agama itu lihat yang di atasnya ya. Jadi untuk urusan agama itu dilihat yang di atasnya. Jadi kalau orang melihat oh dia itu ibadahnya lebih rajin dari saya, sholat sunnahnya lebih banyak dari saya, kemudian puasa sunnahnya lebih banyak dari saya tertarik dan saya pengen seperti itu, termotivasi. Iya. Betul Bu Dewi. Jadi kalau ada orang yang untuk urusan agamanya melihat yang di atasnya, dia akan semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, semakin dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, tandanya apa orang itu bahagia, orang itu bahagia ya? Tandanya yaitu wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Jadi untuk urusan dunia dia melihat yang lebih rendah. Misalnya ya, kita hari ini makannya nasi sama tempe tahu misalnya. Jangan bersedih. Karena apa? Kita lihat yang lainnya di bawahnya. Oh, saya hari ini bisa makan nasi sama lauk tempe tahu. Yang lainnya banyak mungkin yang belum bisa makan, tidak bisa makan. Bahkan ada yang makan sampai mengais makanan di tong sampah, ada yang sampai memegang perutnya kelaparan karena belum makan sama sekali, tidak punya uang. Kita harus bersyukur ya. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur, nanti menjadi orang yang bahagia. Nah, seperti itu Bu Dewi. Menarik sekali dia. Ini pertanyaan yang terakhir dia. Amanat yang bisa disampaikan kepada sobat Korma Maria atau dia. Ya baik. Tadi para pemirsa, sobat Korma Maria, untuk tanda-tanda ya, tanda-tanda orang celaka dan tanda-tanda orang bahagia sudah dijelaskan semua. Nah, maka jika kita kepingin atau ingin sekali menjadi orang yang termasuk dalam golongan tanda-tanda orang yang bahagia, maka kita harus melaksanakan tanda-tanda itu apa saja, yaitu satu, mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita lupa akan dosa itu. Dengan mengingat-ingat dosa, kita akan rajin istighfar dan kita tidak melakukan lagi dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Amal ibadah apapun yang pernah kita lakukan tidak perlu diingat-ingat, anggap saja tidak pernah melakukan. Semua ikhlas karena Allah, tidak perlu diucapkan ke orang lain atau tidak perlu disebarkan ke orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk urusan agama kita lihatlah yang di atas kita, orang yang lebih rajin ibadahnya di atas kita bisa contoh, kita bisa tiru. Semakin meningkatkan kualitas ibadah kita setiap hari, semakin meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk urusan dunia lihatlah yang ke bawah atau orang yang di bawah. Jadi supaya kita apa? Supaya kita pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah sudah memberikan nikmat sebegitu banyaknya yang perlu kita syukuri. Di bawah kita, ya orang-orang di bawah kita itu masih banyak kekurangan, masih banyak yang kurang, masih banyak yang kurang beruntung dibanding kita. Gitu ya. Jadi pilihan menjadi orang yang celaka atau pilihan menjadi orang yang bahagia itu tinggal pilihan kita. Jika ingin bahagia, maka
lakukanlah tanda-tanda seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, sore-sore ke rumah Budia, sampai di sana langsung berbuka. Jadilah orang yang bahagia, jangan jadi orang yang celaka. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bahagia. Amin. Dah. Sekian dan terima kasih dari kami, Lydia. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dari saya dan dia sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.